Halo kawan ATM, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Inilah konten spoiler sambil bergaya. Melanjutkan kisah Oranger. Bara Jaguchi didaur ulang oleh Ratu Hestrir dengan maksud memberi pelajaran pada manusia, terutama yang demen perawatan wajah. Apa ya maksudnya? Yuk langsung aja caki-caki. Seorang ibu pengen makan, tapi dia juga pengen kurus. Ternyata dia terasa berat baginya. Lalu muncul seseorang membawa program bulan pelangi. Si ibu bingung, apa yang dimaksud pria berbaju kuning ini? Ternyata dia menawarkan program diet praktis dengan cara meminum air bulan pelangi. Maka orang yang meminumnya nggak akan pernah gemuk. Besoknya Momo sehabis lari-lari pagi hendak membasahi handuknya. Lalu dari keran yang keluar adalah air bulan pelangi. Dilanjutkan dengan kemunculan Bara Jaguchi. Dia akan membalas dendam kekalahannya dahulu. Oranger pun diturunkan membantu Momo. Namun dia bisa berubah wujud, bak Aquaman. Rencana Baronaya selanjutnya mencemari air di seluruh kota. Dengan program bulan pelanginya, banyak warga kecanduan meminum air tersebut dan terbukti mampu menurunkan berat badan secara drastis. Namun efeknya adalah mereka jadi semakin rakus. Semua makanan dilahap, bila kurang akan mencari kemanapun asal bisa makan. Ini sangat berbahaya, seperti hukum rimba. Oranger terus memburu Jaguchi. Dia kembali menghilang melalui keran air. Oranger kesulitan menangkapnya. Satu-satunya cara mereka harus mencegatnya di pipa induk penghubung ke seluruh kota. Rencana Oranger berhasil. Bara Jaguchi kejebak, namun dia bisa menghilang dengan cara mencair. Oranger kecolongan, namun Ricky melihatnya. Terjadi pertarungan. Senjata Oranger jelas nggak berguna. Mereka hanya menembaki air. Lalu Oreto melihat ada gas nitrogen. Mereka akan menjebak Jaguchi. Nitrogen mampu membekukan Jaguchi. Seterusnya penghancuran. Kerja bagus. Momo mengajak bermain Mayumi-chan. Sayangnya dia mendapat hukuman menyelesaikan tugas sendirian. Lalu tiba-tiba terdengar suara memerintahkan Mayumi untuk tidak meninggalkan kelas. Seseorang berjubah hitam yang menentukan hal itu. Bahkan dia sempat membuat Momo kaget. Ketika ditanya siapa orang tersebut, Mayumi nggak mau memberitahu. Lalu lontaran pisaunya membangunkan Momo dari mimpinya. Mayumi-chan adalah teman Momo semasa SD. Dia diketahui menghilang sejak mereka berpisah. Sekarang sudah 11 tahun. Ibu Mayumi yakin anaknya masih ada. Momo janji akan menyelidiki kasus ini. Seiring dengan itu, pria misterius pelempar pisau menguping pembicaraan mereka. Besoknya di saat Momo melihat-lihat eks sekolahnya, dia diserang pria bertopeng. Momo kalah dan gak sadarkan diri. Dari hasil otopsi diketahui Momo sedang tertidur dan bermimpi menyeramkan. Di alam mimpinya dia melihat Mayumi diculik pria itu. Dan diketahui darinya pula Mayumi sebetulnya tidak tenggelam di sungai. Akan tetapi ia culik. Oleh sebab Momo ikut campur, maka Momo pun akan berada di dunia mimpi sampai ajalnya. Momo berhasil membuka kedok pria itu. Dan ternyata hanya berisi besi. Jelas dia masinju suruhan Baronaya. Namanya Bara Nightmare. Tapi menurut dia, justru dia pun gak suka dengan Bahsun. Dia termasuk makhluk yang akan dieksekusi oleh Bahsun. Momo mengalami tekanan mental hebat. Dia akan dipenggal. Teman-temannya amat khawatir. Lalu meminta ketua membuat jalan agar mereka bisa masuk ke alam mimpi itu. Ketua setuju. Caranya dengan menyamakan gelombang otak Momo dengan mereka. Maka Oranger akan sampai ke sana.
Oranger berhasil masuk ke alam mimpi. Sementara itu, Mayumi masih mendapat teror dan didapati Mayumi telah menjadi tengkorak. Begitu pula dengan anak-anak yang diculiknya. Namun, itu hanya ilusi. Faktanya, mereka dikurung dalam sebuah ruang rahasia. Dan di sana mereka bermain-main. Momo yang mengetahui tempat itu mendatangi Mayumi. Bara Nightmare gak suka Momo mengetahui ruang rahasianya. Ia hendak menyerang Momo. Tiba-tiba senjatanya terpental. Oranger telah datang tepat waktu. Momo pun senang temannya datang. Bara Nightmare pun dilibas. Dengan demikian, Momo kembali tersadar. Mereka melanjutkan mencari Mayumi-chan. Di ruang bawah tanah, anak-anak yang diculik ditemukan. Hanya saja mereka masih di alam mimpi. Bila Oranger bisa mengalahkan Bara Nightmare, pasti anak-anak ini terjaga. Tak lama Bara Nightmare datang. Lalu terjadi pertarungan. Bara Nightmare dapat dihancurkan dan anak-anak kembali ke alam nyata. Kerja bagus. Bara Drill, Bara Saucer, Bara Missiler, Bara Cruiser, Bara Panis, Bara Printer, Bara Magma, Bara Dart, Bara IV, dan Bara Pakum. Ini semua mesin Ju terbaru Bah Sun. Mereka didaur ulang. Mereka adalah mesin-mesin kesayangan Bah Sun. Selain itu, Bah Sun akan memanfaatkan energi tak terbatas magma di bumi. Seterusnya, mesin-mesin itu akan jadi Chow Mesin Ju yang tak terkalahkan. Ini semua demi harga diri Bah Sun. Dia nggak akan ngebiarin diinjak-injak oleh Ohranger. Sebentar lagi dia akan menguasai bumi dengan pasukan Chow Mesin Ju-nya. Cita-cita yang bagus. Kekacauan pertama dilakukan oleh mesin Ju Bara Drill. Ohranger takjub dengan perkembangan Bara Drill. Lalu Kaisar Bah Sun mengumumkan pada penduduk bumi. Bentar lagi mereka akan menyaksikan kehebatan kerajaan baru Naya. Bara Saucer juga diturunkan. Ohranger nggak sabar pengen menghadang mesin-mesin Ju itu. Namun dicegah Ketua Mura. Dia minta anggota Ohranger sedikit bersabar. Miura punya rencana dengan yang namanya kuda Troya. Layaknya prajurit zaman Yunani kuno, mereka bisa mengecoh lawan dengan membiarkan kuda kayu di depan benteng yang sulit ditembus. Padahal isi kuda kayu itu adalah prajurit tangguh. Taktik ini akan dipakai Miura untuk mengetahui di mana pabrik pembuat robot-robot Baranoaya. Dengan begitu, baru mereka bisa menyerang serta menghancurkannya. Malam itu, 5 prajurit Baranoia berpatroli. Mereka menemukan sekelompok orang di bekas reruntuhan rumah sakit. Dasar mesin, tentu mereka nggak punya hati. Meski sang ibu mohon, jangan sakiti anak-anak. Bara Soldier tetap akan menembaki. Beruntung Ohreto datang. Lalu untuk menenangkan masyarakat, Ohranger mengabarkan sebentar lagi akan ada hadiah istimewa bagi orang yang cinta kedamaian. Bumi akan tenang kembali. Berita ini sampai ke telinga Bah Sun. Lalu sang ratu dapat ide. Andaikan saja hadiah itu mereka curi, tepat usai fajar menyingsing, Ohranger mendapati 5 simbol, yakni simbol Ohranger di sebuah bukit. Ketua Miura yakin pula Baronaya akan datang ke sana. Mereka pun bersiap menunggu kehadiran Baranoia. Kelima Ohranger masuk ke dalam bingkai Ohranger. Lalu kelima simbol itu pun dibawa ke pabrik pemproduksi robot-robot Baranoia. Kaisar Bah Sun tentu saja murka. Yang dibawa anak buahnya cuma batu tak berguna. Batu-batu itu pun hendak dimusnahkan, tapi begitu ditembaki, justru batu tadi berubah menjadi 5 robot keren, perwujudan dari 5 Ohranger. Bah Sun kejebak, taktik kuda Troya berhasil. Terjadi pertarungan dengan robo Baranoia. Akibat dari pertarungan itu, pabrik Baronaya pun hancur, termasuk Kaisar tertimbun. Sementara itu, robot-robot Baronaya ada yang bisa kabur. Robot Ohranger mengejar. Tiba di permukaan bumi, terjadi adu banteng. Tembak-menembak bak koboi terjadi. Satu persatu robot Baronaya berhasil dihancurkan. Terakhir, Bara Missiler. Dia lari keluar angkasa. Robot Ohreto terus mengejar. Sampai akhirnya, Bara Missiler musnah meledak di angkasa.
Oranger berterima kasih pada ketua Miura yang telah menciptakan mereka robot baru, yakni Blocker Robo. Pagi itu, Momo mengabarkan ada sebuah benda meluncur dari angkasa. Tujuannya seperti ke gua di mana Masin Bareju diproduksi. Kemudian Sang Ratu dan Buldon menyaksikan Kaisar Basun hidup kembali. Dia pun mengambil pedang yang tadi meluncur. Ia mengatakan ini adalah takdirnya setelah menunggu sekian lama. Lalu dengan sombong ia menantang Oranger sambil memamerkan pedang kegelapannya. Adalah Yuji, anggota Oranger yang gak patuh pada perintah. Dia pergi menerima tantangan Basun, padahal Kapten sudah melarangnya. Setelah melewati beberapa pertarungan, nyatanya Blocker Bru kalah. Dia diperintahkan balik. Ketua Miura memberitahu pedang logam luar angkasa milik Basun bisa dikalahkan dengan cara kelima Blocker Robo disatukan. Oranger sedikit kaget. Ternyata robo-robo itu bisa bersatu pula. Walau demikian, bukan berarti mereka langsung bisa mengatasi Basun. Syaratnya mereka harus bisa menyatukan hati dan pikiran. Sedangkan saat ini mereka masih dengan ego masing-masing. Lalu kelima Oranger digembleng di bawah air terjun. Mereka harus bisa membelah helm Kabuto. Bila berhasil, maka akan bisa mengalahkan Basun. Yuji yang ego nggak percaya amat dengan cara tradisional begini. Zaman modern begini, kenapa harus pakai pedang? Pikirnya, buat mecahin helm super keras itu kan banyak cara. Namun pada kenyataannya, dia nggak bisa mecahin helm itu. Bahkan pedangnya terlempar. Lalu dengan rasa kebapaan, Miura memberinya semangat. Hanya saja belum sempat Oranger mencoba mecahin lagi, ada kabar dari Mikio kalau dia menemukan serpihan logam luar angkasa. Orangers amat mengkhawatirkannya, nyawanya bisa terancam bila Baranoaya mengetahui. Oranger pun bergegas mencari Mikio. Di saat yang bersamaan, Bara Soldier telah mengejar Mikio. Di tengah jalan, Oranger disergap Octopus. Mereka sampai potang panting. Untuk sementara, mereka harus mengalahkan Bara Soldier, anak buah Baldon. Lalu Oreto minta Obru pergi menyelamatkan Mikio. Maka dalam situasi yang sangat genting, Mikio terus berusaha memberikan logam luar angkasa. Dia nggak mempedulikan serangan Bara Soldier. Sayangnya, pada akhirnya logam tadi jatuh ke air terjun. Mikio amat sedih. Usahanya sejauh ini sia-sia. Padahal dia amat yakin dengan logam itu bisa membantu Orangers mengalahkan Baronaya. Ternyata dari kisah ini Obru mendapat hikmah tentang artinya kepercayaan. Seorang Mikio begitu yakin bisa membantu Orangers. Lalu Obru janji akan menanamkan rasa percaya pada teman-temannya. Dan acara membelah helm pun sukses. Miura amat bangga dengan anak buahnya. Seterusnya proses penyatuan Blocker Robo sukses pula. Dengan nama Oh Blocker. Dan Miura pengen lihat hasil bersatunya hati Oranger. Setelah pedang Basun dapat dipatahkan dengan sabetan Twin Blocker Crush, Basun pun hancur. Kematian Basun menimbulkan dendam berat di hati Buldon. Lalu ia mengirim banyak misil ke bumi. Orangers harus mencegat misil itu. Acha dan Buldon berteriak nyaring sebab misil mereka dapat dipatahkan oleh O-Blocker. Sejenak kemudian rumah Buldon ada yang menyerang. Ternyata itu bukan misil kiriman Orangers, melainkan sesosok robot baru menamakan si hebat Bomber. Entahlah di pihak mana sebetulnya Bomber ini. Yang jelas dia hendak menghancurkan Oranger pula katanya. Lalu Buldon diikat ke misil dan diterbangkan. Kehadirannya langsung disambut O-Blocker. Pecahan misil malah menuju ke sebuah kereta. Salah seorang penumpangnya ada yang kejepit, sedangkan misil telah aktif dan siap meledak dalam waktu 1 jam kurang.
Belum lagi Oranger bisa membebaskan seorang anak, tiba-tiba sebentuk rudal datang mengarah kepada mereka. Syukur aja bisa menghindar. Lalu dia mengenalkan diri sebagai serigala penyendiri di alam semesta. Namanya si hebat Boomber. Dia ini dahulunya pernah melakukan kudeta di kerajaan Baronaya, namun gagal. Begitu ia lolos dari eksekusi, apalagi didengar Barabasun telah almarhum, dia pun memberanikan diri muncul. Dengan demikian, ia akan menguasai Baronaya. Kemudian muncul pula Masinju Bara Mamut. Dia datang sambil memuji-muji kehebatan Boomber. Tidak itu saja, Ocha dan Kocha juga membelot pada Boomber. Ratu baru menyadari dia telah dihianati pengikut-pengikut setianya. Bara Mamut diperintah habisi Oranger. Momo diharapkan bisa mengatasi bom di dalam kereta. Sementara Broker Reto mati-matian menahan Mamut jangan sampai mendekati kereta. Waktu tersisa 1 menit. Dengan bermandikan keringat, Momo terus mencari kabel yang pas buat mematikan bom. Syukur di detik akhir, bom waktu bisa dihentikan. Lalu dan Twin Broker Crush menamatkan Baraju Mamut. Bersambung, Nek.